Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial REST API. Di video sebelumnya kita sudah membuat untuk user account. Kali ini kita akan membuat untuk proses kontak. Untuk mulainya silahkan teman-teman buka lagi terminalnya. Kita akan duplicate dari project sebelumnya. Saya sudah menduplikatnya menjadi project 13. Saya akan masuk ke directory 13. Kemudian kita akan membukanya dengan menggunakan Visual Studio Code. Oke, ini project kita. Kita akan buka lagi folder src. Kemudian di sini folder route kita akan membuat file baru namanya kontak route.js. Oke. Dalam kontak route ini kita akan import express. Kita akan ambil dari express. Kemudian kita akan buat sebuah konstanta kontak router. Nah, kontak router ini kita akan ambil dari express router. Nah, kemudian kita akan membuat untuk kontak routernya. Untuk pembuatannya ya, kita akan gunakan metode post. Nanti endpointnya kita akan menggunakan kontak. Kemudian kita juga akan mengautentikasinya. Autentikasi kita bisa mengambil dari controller. Di sini ada error handling. Kemudian di sini ada authenticate ya. Kita bisa panggil ke sini. Kita tinggal ketikkan authenticate ke sini. Kemudian di sini juga kita akan memanggil metode set kontak. Set kontak ini belum kita buat ya. Nah, set kontak ini kita akan buat di dalam controller baru. Nah, ini kita akan copy kontak ini. Kemudian kita akan buat file baru di sini. Namanya kontak controller. Kontak controller.js. Nah, dalam kontak controller kita akan mendefinisikan ya. Pertama kita akan definisikan dulu untuk metodenya. Kita akan menggunakan konstanta kontak. Nah, kemudian nanti kontak ini sebuah asinkronus. Nanti ada request, respond, dan next. Kemudian kita akan membuat sebuah try catch. Nah, try catch-nya ini nanti akan memanggil next-nya ya. Kita akan memanggil next, kemudian kita akan definisikan untuk new error-nya seperti ini. Kemudian kita akan export. Nah, export kita akan tambahkan ke sini dan set kontak. Nah, kemudian kita bisa balik ke sini, kita akan import untuk set kontaknya. Nah, supaya bisa kepanggil ke sini. Dan di sini kita akan ekspor juga default kontak router. Kontak routernya kita akan panggil ke sini ya. Nah, kita akan route, kemudian akan kita use. Kemudian kita akan gunakan entry point yang sama /API. Nah, kemudian di sini kita akan panggil kontak router. Nah, kita save. Jadi kita menggunakan entry point yang sama API. Kemudian kita akan panggil kontak routernya ke sini supaya nanti ketika dia dijalankan dimulai dari API-nya ini. Kita kembali lagi ke kontak routernya di sini ya. Nah, kita akan definisikan di sini untuk transaction. Kita akan buat sebuah konstanta t equalize. Nah, equalize-nya kita akan ambil dari util db.js ya. .js. Nah, ini kita bisa ambil dari sini. Oke. Kemudian di dalamnya kita akan definisikan pertama kita buat sebuah variabel list error. Ini kita gunakan untuk menampung error. Nah, ini adalah sebuah array seperti ini. Kemudian kita akan mengambil
dapatkan data dari post. Nah, di sini kita akan buat lagi kontak. Nah, kontak ini kita akan ambil dari request.body ya. Nah, kita akan mengambil dari body. Kemudian kita akan buat variabel untuk menampung address. Karena address yang dikirimkan ini masih harus kita validasi dulu ya. Kemudian kita akan cek. Jika kita akan cek dulu kontak ini is exist. Nah, is exist ini kita akan panggil dari di sini kan ada validasi, kemudian ada sanitize. Di sini ada exist ya. Kita akan gunakan ke sini. Kita akan is exist. Nah, kita akan panggil ke sini. Kemudian file yang kita gunakan adalah ini. Kontak address. Nah, kontak addressnya kalau misalkan ada baru kita akan proses. Kemudian di dalamnya kita akan masukkan ke dalam address yang kita punya. Kita akan ambil dari kontak. Kemudian ini addressnya ini menggunakan sesuai dengan objeknya ya. Kita sudah memiliki di sini model. Kemudian di sini ada address model dan di sininya address. Nah, ketika dia dibuat jadi addresses ya. Jadi di sini kita bisa ambil ini ya addresses dan ini kita ambil dari addresses juga. Oke, kemudian kita akan gunakan validasinya. Sebelum validasi kita akan hapus addressesnya supaya nanti ketika diproses array ini tidak menyebabkan error ya. Nah, kemudian kita tambahkan validasi. Validasi kontak rule. Kita akan ambil rule validasinya. Ini kita buat sebuah konstanta valid kontak. Valid kontak ini kita hanya membutuhkan first name aja. First name ini harus diisi ya. Kemudian kita akan buat kontaknya ini. Kita akan await. Nah, awaitnya kita akan ambil dari data valid. Nah, data valid, kemudian kita akan masukkan valid kontak. Kemudian kontaknya yang dari kiriman kita masukkan untuk dicek ya. Nah, kemudian kita akan buat list errornya ini. Kita akan tambahkan push. Kemudian kita akan tambahkan message ya. Kontak message karena supaya bergabung dengan error yang lain-lainnya nanti. Kita masukkan ke dalam errornya kalau ada. Kemudian kita sekarang akan validasi untuk address ya. Nah, validasi address kita akan gunakan di sini. Misalkan untuk returnnya nanti adalah detail. Nah, detail ini kita akan gunakan await. Kita gunakan promise ya. Promise kita akan gunakan all. Nah, promise all ini di sini yang akan kita looping adalah address ya. Addressnya kita akan map, kemudian kita akan gunakan asynchronous. Ini item kita gunakan sederhana aja. Itemnya ini map, kemudian asynchronous item. Kita buat sebuah konstanta untuk address, misalkan clear yang udah dibersihkan ya. Kita akan await. Kemudian kita gunakan data valid. Nah, data validnya ini kita akan definisikan di sini ya. Ini kita akan tambahkan untuk kebutuhannya bersama address type ya. Kita hanya buat
hanya butuhkan 2 aja ya yang harus ada isinya. Tipe addressnya misalkan rumah, kantor, kemudian nama jalannya. Kemudian kita akan tambahkan dari item yang tadi dibuat ya. Ini kita akan kembalikan. Nah, setelah ini kita dapatkan, kita akan list errornya, kita akan tambahkan push address clear message-nya, kita tambahkan ke sini. Kemudian kita akan returnkan, ini bukan item tapi address clear data. Nah, supaya kita bisa mendapatkan detailnya ini sudah hasil dari proses sanitize ya. Oke, kemudian kita akan tambahkan di sini untuk kontaknya. Kontak ini kita akan gabungkan. Pertama, kita akan ambil dari kontak data. Kemudian kita akan tambahkan user ID. User ID ini kita akan ambil dari request user. Nah, ini kita dapatkan dari token yang dikirimkan ya. Nah, dari token yang dikirimkan nanti kita mendapatkan user ID. User ID-nya kita bisa simpan. Kemudian addressnya kita ambil dari detail. Oke. Oke, kemudian kita akan cek di sini ya. Jika sama saya tambahkan dulu. Jika ada error, kirimkan pesannya. Nah, kalau misalkan ada error, berarti kita akan cek jika list error lst. Jika list error dot length ini lebih dari 0, jadi dia ada isinya ya. Jika lebih dari 0, maka kita akan rollback. Ini belum perlu di rollback ya, karena belum ada proses query di sini. Ini bisa langsung aja, tak perlu rollback. Kita akan tambahkan list error, kemudian di sini bad request ataupun create kontak valid misalkan ya. Saya akan tambahkan di sini kontaknya gagal. Kemudian kita akan kirimkan datanya ke sini. Kontaknya kita akan kirimkan ke usernya. Oke, ini kalau misalkan kita mendapati ada error. Kemudian kita akan tambahkan ini jika tidak ada error. Nah, kalau misalkan lolos, kita akan proses untuk penyimpanan. Pertama kita akan create kontak. Kita akan buat sebuah konstanta create kontak. Ini kita akan await dari kontak kemudian kita akan create. Nah, di sini yang mau kita masukkan adalah kontak. Kemudian kita akan tambahkan di sini transaksinya adalah T ya. Supaya nanti kita bisa rollback kalau misalkan ada yang gagal. Kontak ini kita juga harus import ya. Di sini kontak kita ambil dari kontak model. Jadi model ya. Oke, sekarang kita akan proses untuk addressnya. Kita akan buat sebuah konstanta create address. Nah, address juga kita akan gunakan void. Nah, ini akan gunakan promise ya, karena bentuknya adalah array. Nah, kita akan ambil dari kontak dot address. Kontak address ini kita dapatkan dari ini ya. Berarti yang ini nih, addresses ya. Kontak addresses. Kemudian kita ambil ini, kita isi addresses. Berarti ini harus pakai huruf besar ya, harus karena case sensitif. Kita tambahkan addresses, kemudian kita map ya.
kita akan mapnya kita gunakan asynchronous item, kemudian kita akan returnkan void. Nah, kita akan panggil address, kemudian kita akan create. Nah, yang mau kita create adalah item ya. Kita tambahkan di sini item. Kemudian item ini kita akan tambahkan kontak ID-nya. Nah, create kontak, kita ambil kontak ID-nya. Kemudian kita tambahkan transaction di sini. Kita akan tambahkan transaction-nya dari T. Oke ya, ini kalau misalkan untuk proses address-nya, kita ambil dari sini. Nah, kemudian kita akan cek di sini jika tidak create kontaknya gagal atau tidak create address, maka kita akan kembalikan errornya. Nah, di sini kita harus rollback. Nah, kemudian kita akan kembalikan respon error 400 ya. Nah, di sini kita akan returnkan. Kita tambahkan di sini errors. Nah, errornya kita mungkin tambahkan array ya, errornya. Kita tambahkan kontak not found. Ini juga error, harus sama ya. Message juga supaya konsisten. Nah, kemudian kalau misalkan tidak, maka kita harus commit ya. Kita akan commit, kemudian kita kasih error 200, bukan error ya, jadi kasih ini kontak successful di create. Kemudian di sini kita akan kirimkan ya. Nah, kita akan isi dari create kontak. Ataupun kalau misalkan teman-teman mau diisikan dengan addressnya, kita bisa ambil dua-duanya ya. Kita bisa ambil datanya dari sini ya. Kita ambil dari create kontak ini ya. Ini kita ambil dari kontak, kemudian kita ambil data value-nya. Kemudian ini address, kita ambil dari create address ini ya. Oke, kita akan simpan. Ini D-nya hilang. Data. Nah, kalau misalkan terjadi error, di sini harus kita rollback juga. Void error, kita rollback ya. Kalau misalkan terjadi error. Oke, kalau misalkan tidak terjadi error, kita bisa langsung. Oke, ini sudah kita buat. Nah, sekarang kita akan coba buat untuk datanya. Kita jalankan dulu. Run dev. Ini ada error, kita bisa lihat. Nah, oh ini kurang .js ya. Ini kita tambahkan di sini .js. Ctrl C, kita ulang lagi ya, kita clear screen. Sekarang kita run dev. Oke, sudah jalan ya. Sekarang kita akan buka tanda kliennya. Kita akan menduplikat dari project sebelumnya. Kita gunakan yang ini aja ya. Kita akan duplikat. Kita akan buka. Nah, di sini kita akan copy dari route-nya. Ini kontak. Oke, kita buka sini. API, kontak, metodenya post. Nah, kita akan membutuhkan token ya. Ini kita akan coba buatkan datanya. Saya akan buat data dummy-nya.
Nah, misalkan seperti ini ya, kita turunkan sedikit. Nih, ini datanya. Kita akan coba kirimkan. Nah, di sini tokennya belum ada. Kita harus login dulu. Kita akan buka untuk loginnya. Kita akan kirimkan kembali. Kemudian kita akan copy tokennya dan kita akan tambahkan di sini out, kemudian barriernya kita akan tambahkan ke sini. Kemudian kita akan kirimkan. Nah, receive array. Jadi dia tidak menerima ya. Oke, di sini kita menghapus addressnya ini yang A-nya besar, berarti di sini kita definisikan juga harus A besar ya. Seperti ini. Kita akan send. Nah, sekarang kita sudah berhasil nge-create-nya ya. Jadi ketika kita mau nge-create, pastikan huruf besar dan huruf kecilnya ini ya, karena kalau misalkan berbeda dia tidak akan mau. Sekarang kita bisa buka di database-nya. Kita akan lihat di sini ada table, kemudian ini ada kontak, address. Coba buka kontaknya. Nah, ini datanya yang tadi kita buat ya. Kemudian di sini ada address. Nah, ini address yang tadi kita kirimkan. Semuanya sudah masuk dan proses kita sudah berhasil. Sekarang kita akan coba validasinya. Kita balik lagi ke inputnya. Kemudian kita akan coba hilangkan ya Fatima ini. Kemudian kita akan kirimkan. Nah, di sini masih ada error ya. Nah, padahal di sini muncul pesannya sudah. Kita akan perbaiki. Kita bisa buka lagi controllernya. Nah, di sini kita kurang menambahkan return. Jadi pada saat kita kembalikan, ini harus kita tambahkan return. Ini ya, return. Kemudian ini sudah, dan ini juga sudah. Ini juga harus kita tambahkan return ya. Jadi ketika kita membuat REST seperti ini supaya tidak next ke proses selanjutnya, kita tambahkan return. Ini sudah ada returnnya. Kemudian ini sudah. Nah, ini kita bisa simpan. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, kita jalankan lagi. Nah, dia terinput ya. Nah, ini tidak benar. Kalau misalkan ada error tapi ini masih tersimpan. Kita coba dulu untuk hapus. Pertama kita masuk ke address. Ini juga sama, tersimpan 2. Kita hapus, confirm. Oke, tinggal 2 ya. Kemudian kontaknya kita juga akan hapus. Kita delete. Oke, confirm. Nah, sekarang kita akan coba jalankan lagi ya. Ini kita akan send. Nah, di sini tidak error ya, dan di sini muncul pesannya. Misalkan kita kirimkan berkali-kali, sini tidak error. Kalau misalkan teman-teman kurang yakin tadi ada error, teman-teman bisa Ctrl C dan clear screen dan jalankan ulang ya. Jalankan seperti ini. Oke, kita tinggal kirimkan lagi. Nah, di sini tidak muncul error. Dan di sini juga ada pesan harus diisi. Teman-teman bisa lihat lagi di kontaknya. Kita run. Nah, di sini tidak nambah. Address juga kita run, ini tidak nambah. Berarti validasi kita sudah berjalan dengan baik dan rollbacknya sudah berjalan. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penambahan data address. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.